Semuanya, shalom teman-teman dan Miss. Perkenalkan, nama saya Abizar Bumi Pasha dari kelompok 1 yang beranggotakan Bevis, Cece, dan Karen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah dengan tema generasi Z. Jadi generasi Z itu apa sih? Jadi generasi Z adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok orang lahir antara tahun 1996 dan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital di mana teknologi dan media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Disebut juga generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Dalam konteks Kristiani, konteks tersebut banyak generasi muda dikategorikan sebagai generasi Z. Mereka adalah generasi yang aktif menggunakan jaringan internet dan media sosial dalam konteks kehidupannya di dunia pelayanan. Iman Kristen memberikan kita dasar untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam iman Kristen juga, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Tuhan. Setiap orang beriman dapat menggali dan menggunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai moral, dengan menaati dan bertanggung jawab atas standar-standar Tuhan. Gereja dapat membantu Gen Z mengembangkan pandangan dunia Kristen yang memberikan contoh kebijakan Kristen yang menopang belas kasih dan kepedulian mereka terhadap orang lain. Gen Z dapat mengajari orang dewasa tentang pentingnya mencintai orang yang berbeda dari mereka, dan orang dewasa dapat mengajari Gen Z tentang bagaimana kasih Kristiani yang sejati berakar pada Allah kebenaran. Seperti yang kita tahu bahwa generasi Z adalah generasi yang dimana banyak anak muda menjauh dari Tuhan, seperti mabok-mabokan, seperti merokok, seperti free sex, judi, bullying, dan yang paling penting adalah pergaulan bebas. Karena dalam ayat ke 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka itu kita harus pintar-pintar dalam memilih sebuah pergaulan. Karena pergaulan bebas ini jadi salah satu hal yang paling utama dalam sebuah masalah generasi Z, gimana sih sebagai anak Tuhan kita semua ini bisa menjadi berbeda dari yang lainnya. Yang pertama, kita harus mempunyai suatu kualitas hidup. Terus bagaimana kita bisa membangun sebuah kualitas hidup, yaitu dengan meletakkan dasar dalam hidup kita. Karena 1 Korintus 3 ayat 10 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11 juga berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Karena ya, jika kita mempunyai dasar yang kuat, maka apa yang iblis incar itu semua tidak akan terjadi. Lalu apa aja sih yang harus dibangun di anak muda zaman sekarang? Yang pertama, harus build connection, yang dimana kita semua harus punya hubungan sama Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan, hidup dengan kehendak yang Tuhan mau, hidup dengan apa yang Tuhan mau. Terus kedua, kita harus build quality, yang dimana hidup kita harus berkualitas. Ada Tuhan dan ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan aku punya satu ayat, yaitu Roma 12 ayat 2, yang dimana kita berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita itu jangan sampai menjadi serupa dengan dunia, karena banyak anak zaman sekarang yang terlalu goyah dan memilih untuk mengikuti hal yang tidak benar daripada mengikuti yang benar. Jadi kita harus mempunyai kualitas hidup supaya kita tidak terikut arus dunia. Setelah kita membangun apa yang dalam diri kita, tentunya kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Sebagai pemuda, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Karena dalam Matius 5 ayat 13 dituliskan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, gimana cara kita supaya kita bisa menjadi berkat atau garam dunia bagi sesama kita? Yaitu dengan cara memberitakan Injil kepada sesama kita. Yang kedua itu menolong sesama kita bila ada yang kesusahan atau mendapatkan masalah. Dan yang ketiga itu kita harus berbagi kasih
kepada sesama kita. Contohnya seperti menegur teman bila ada yang ingin berbuat salah dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi intinya kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita harus menjadi terang dan garam dunia agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekian sharing dari kelompok kami. God bless you. Yeay.